Gue yakin lo udah pada denger soal aturan baru yang lagi hype banget. Anak di bawah 16 tahun dilarang punya akun media sosial. Banyak yang kecewa, kayak Adil. Tapi ternyata, ada rahasia besar di balik aturan ini. Anak yang jujur dan sabar justru bakal jadi pemenang paling keren. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya, mulai tanggal 28 Maret 2026, pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan pembatasan akses media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini bukan asal bikin, loh. Tujuannya mulia, melindungi kesehatan mental mereka dari konten negatif, kecanduan digital, dan perundungan siber. Banyak negara lain juga mulai bergerak ke arah yang sama. Inggris bahkan sedang mempertimbangkan kebijakan serupa. Indonesia jadi salah satu pelopor di Asia Tenggara. Keren, kan? Sebenarnya, wacana ini udah bergulir sejak tahun lalu. Awalnya, banyak diskusi di kalangan akademisi dan aktivis parenting. Baru pada Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan secara resmi rencana ini. Pengumuman itu langsung bikin heboh Twitter dan Instagram. Banyak yang pro dan kontra. Tapi pemerintah tetap maju dengan pertimbangan matang. Akhirnya, aturan resmi berlaku pada Maret 2026. Inilah timeline penting yang perlu lo tahu. Sebelum aturan ini diterapkan, udah banyak banget penelitian yang menunjukkan dampak buruk media sosial pada anak. Mulai dari meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur. Di sisi lain, nilai-nilai seperti kejujuran dan kesabaran mulai terkikis karena anak-anak terbiasa dengan kepuasan instan dari scroll medsos. Makanya, aturan ini tidak cuma melarang, tapi juga mengajak anak-anak untuk kembali ke nilai-nilai dasar yang lebih penting. Nah, fakta kunci pertama yang jarang banget dibahas adalah soal kejujuran. Menurut penelitian dari Kementerian Agama dan beberapa jurnal psikologi, anak yang diajarkan kejujuran sejak dini cenderung lebih bijak dalam menggunakan gadget. Mereka nggak gampang tergoda untuk berbohong soal usia atau membuat akun palsu. Jadi, aturan pembatasan usia ini sebenarnya juga melatih anak untuk jujur sejak kecil. Karena kejujuran adalah pondasi karakter yang kuat. Fakta kedua yang nggak kalah menarik, aturan ini didampingi oleh program Digital Honesty dari Kementerian Pendidikan. Mereka membuat serial animasi yang mengisahkan Adil dan teman-temannya belajar tentang pentingnya kejujuran dan kesabaran di dunia digital. Serial ini bisa ditonton gratis di platform edukasi. Tujuannya biar anak-anak paham bahwa menjadi jujur itu keren dan bisa mendatangkan prestasi nyata, bukan cuma followers. Banyak orang yang salah paham soal aturan ini. Miskonsepsi pertama, mereka pikir aturan ini hanya melarang tanpa memberikan solusi. Anak gue jadi ketinggalan zaman dong. Padahal, larangan ini justru memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan diri tanpa tekanan media sosial. Miskonsepsi kedua, anak-anak butuh medsos untuk belajar. Faktanya, banyak sumber belajar offline atau platform khusus yang lebih efektif dan sehat. Jadi, biar nggak salah kaprah, kita luruskan dulu. Aturan ini bukan berarti anak dilarang total mengakses internet. Mereka tetap bisa belajar online, tapi dengan konten yang sudah difilter sesuai usia. Yang dilarang adalah akun media sosial yang biasanya tanpa pengawasan. Selain itu, orang tua juga diberi panduan dan peran lebih besar untuk mendampingi anak di dunia digital. Jadi, ini adalah kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Dampak langsung dari aturan ini udah mulai kelihatan banget. Anak-anak seperti Adil yang awalnya sedih, kecewa, dan merasa ketinggalan, sekarang justru lebih banyak main di luar, baca komik, atau olahraga bareng teman. Orang tua pun merasa lega karena anak nggak lagi kecanduan scroll Instagram atau TikTok berjam-jam. Mereka juga lebih fokus belajar. Ini perubahan kecil yang berdampak besar buat masa depan anak. Kalau dipikir-pikir, dampak jangka panjangnya bisa sangat luar biasa. Generasi yang tumbuh tanpa ketergantungan pada media sosial di usia dini akan lebih tangguh secara mental, lebih jujur, dan lebih mampu membangun hubungan nyata.
Beberapa psikolog bahkan meramalkan bahwa angka depresi dan kecemasan pada remaja bisa turun drastis dalam 10 tahun ke depan. Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal perlindungan anak di era digital. Satu sudut pandang yang jarang banget dibahas adalah soal kreativitas. Anak-anak yang tidak memiliki akses media sosial justru punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan bakat mereka. Banyak yang mulai melukis, menulis cerita, atau bermain alat musik. Bahkan, ada yang berhasil membuat karya nyata yang diakui secara nasional. Ini bukti bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, tapi justru bisa jadi pemicu kreativitas. Bicara soal data, angka-angka ini bikin kita mikir. Menurut survei Kemenkominfo, 70% anak di bawah 16 tahun di Indonesia ternyata sudah punya akun media sosial, padahal batas usia minimal yang ditetapkan platform adalah 13 tahun. Dari jumlah itu, 40% mengaku pernah berbohong tentang usia mereka untuk membuat akun. Setelah aturan baru diterapkan, pelanggaran turun 50% dalam bulan pertama saja. Efektif, kan? Reaksi publik terhadap aturan ini benar-benar campur aduk. Di Twitter dan Instagram, tagar aturan medsos anak sempat menjadi trending topik. Banyak orang tua yang mendukung penuh, bahkan ada yang membuat thread panjang berisi testimoni positif. Tapi di sisi lain, remaja yang sudah terlanjur punya banyak followers protes keras. Beberapa artis muda juga ikut bersuara, ada yang setuju dan ada yang enggak. Seru banget debatnya. Tentu saja, aturan ini tidak lepas dari kontroversi. Pihak yang kontra berargumen bahwa ini melanggar hak anak untuk berekspresi dan mendapatkan informasi. Mereka juga khawatir anak-anak akan mencari cara untuk bypass aturan yang justru bisa lebih berbahaya. Namun, para ahli psikologi anak balik bertanya, apakah kita rela mengorbankan kesehatan mental anak demi keuntungan korporasi media sosial? Perdebatan ini masih panas dan belum selesai. Indonesia nggak sendirian dalam kebijakan ini. Australia sudah menerapkan aturan serupa sejak 2023. Hasilnya, anak-anak di sana lebih banyak beraktivitas fisik dan interaksi sosial langsung. Tingkat perundungan siber juga menurun drastis. Prancis juga mulai menerapkan aturan serupa tahun lalu. Jadi, ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan sebuah revolusi global dalam pola asuh digital. Indonesia berada di jalur yang tepat. Twist yang paling mengejutkan, ternyata aturan ini nggak cuma melarang, tapi juga memberikan reward bagi anak-anak yang jujur. Lewat program Digital Honesty, anak yang tidak pernah melanggar batasan usia akan mendapatkan akses eksklusif ke konten edukasi premium, bahkan beasiswa digital. Adil, tokoh kita yang awalnya sedih, malah jadi duta kejujuran di sekolahnya. Ia mendapat penghargaan dan diakui sebagai pemenang sejati. Bayangkan perasaannya, dari kecewa menjadi bangga, dari sendirian mendapat dukungan penuh dari keluarga dan teman. Keren banget, kan? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi pemenang bukan berarti punya banyak follower atau like, tapi punya integritas dan kejujuran. Anak-anak yang sabar dan jujur akan menuai hasil manis di masa depan, baik secara digital maupun nyata. Aturan ini mungkin masih kontroversial, tapi tujuannya jelas, melindungi generasi muda dan membangun karakter yang kuat. Ini investasi jangka panjang buat bangsa kita. Nah, gimana nih pendapat lo? Setuju atau nggak sama aturan baru ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo biar kita bisa diskusi bareng. Kalau lo suka konten kayak gini, subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa.